Shalom saudara, welcome to church. Kembali lagi kita berkumpul secara online, walaupun secara online tetapi hati kita bersatu, berkumpul bersama di hari Minggu tanggal 5 Juli, hari Minggu pertama di bulan Juli. Karena itu saya mau mengingatkan juga bahwa nanti kita akan melakukan perjamuan kudus. Mungkin yang belum menyiapkan bisa mempersiapkan roti dan crackers atau apapun yang melambangkan tubuh Kristus dan juga sirup maupun air putih atau teh atau apapun untuk melambangkan darah Kristus, karena nanti kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Dan bulan ini adalah bulan yang baru, kita juga mau belajar sesuatu yang baru mengenai bagaimana kita bisa berubah di tengah-tengah kondisi yang mungkin sulit. Karena itu sebelum kita memulai ibadah kita, saya mau mengajak kita membuka satu ayat dari Mazmur 34 ayat yang ke-8. Mazmur 34 ayatnya yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Amin saudara. Kita percaya kalau saat kita berlindung dalam naungan Tuhan, kita bisa mengecap dan kita bisa melihat secara pribadi. Bukan dari orang lain, bukan dari kata orang, bukan dari pengalaman orang lain, tetapi dari pengalaman diri sendiri kita juga, bahwa Tuhan itu begitu baik bagi kita. Tuhan begitu menyertai kita dan penyertaannya selalu sempurna dan tidak pernah gagal. Amin saudara. Dan begitu juga untuk ibadah hari ini. Bukankah ibadah ini adalah tempat kita berlindung kepada Tuhan? Dan Alkitab berkata berbahagialah orang yang berlindung padanya. Amin saudara. Karena itu kita mau tundukkan kepala kita. Mari kita mau berdoa. Bapa, terima kasih kalau di tengah-tengah kondisi kami, di tengah-tengah masalah apapun yang kami hadapi saat ini, Engkau mengatakan berbahagialah orang yang berlindung pada Engkau ya Bapa. Dan saat ini kami menghadap hadirat-Mu, kami berlindung kepadamu. Bapa, berkatilah ibadah ini, biarlah ibadah ini bisa menjamah setiap hati kami, dimanapun kami berada, kapanpun kami menonton ibadah ini, karena kami tahu kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Terima kasih Bapa, kasih-Mu, biarlah kasih-Mu yang menenggelamkan kami, biarlah urapan-Mu yang menyentuh setiap hati kami. Terima kasih Bapa, kami mau mengenal Engkau lebih dalam. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita mau menyembah Dia. Katakan, kami rindu mengenal hadirat-Mu ya Bapa. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik
kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau karena kami rindu untuk mengenal-Mu lebih dalam. Di tengah perubahan yang mungkin kami harus lakukan, di tengah kondisi-kondisi yang mungkin berat, kami percaya hanya di dalam tangan-Mu kami bisa berlindung. Dan di dalam hadirat-Mu, di dalam perlindungan-Mu, kami bisa katakan bahwa kami mengecap dan kami melihat secara pribadi betapa baiknya Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Dia adalah Allah kita, Dia adalah Aba kita, Dia adalah Bapa kita. Mari kita katakan, Aba Bapa. Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu. Mari sama-sama kita katakan sekali lagi, ya Aba, ya Bapa. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu
bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepada. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. We worship you. Kami menyembahmu Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu perlindungan kami, kekuatan kami, Yesus. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Terima kasih Yesus. Kami ingin lebih dalam lagi mengenal kehendak-Mu, mengenal pribadi-Mu secara pribadi Bapa. Terlebih di tengah-tengah masa-masa di mana dunia begitu tidak menentu, di mana kondisi begitu mengkhawatirkan. Kami rindu untuk mengenal kedamaian yang tidak ditawarkan oleh dunia. Terima kasih Bapa, kalau Engkau telah memenuhi saat ini setiap isi hati kami yang menyaksikan ibadah ini. Biarlah Engkau sendiri yang terus tinggal diam di dalam hati kami, terutama untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kami yakin firman Tuhan yang akan kami dengar adalah sesuatu yang Kau berikan, Kau sampaikan melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk kami bisa dikuatkan, untuk kami bisa semakin bergairah dalam menghadapi segala tantangan yang ada dan menghadapi setiap hari-hari. Terima kasih Bapak, karena kami punya Allah yang sempurna, di mana kami bisa dengan yakin, dengan percaya kami katakan masa depan kami bukanlah masa depan yang suram, bukanlah masa depan yang tidak punya harapan, tetapi masa depan kami adalah masa depan yang penuh kemenangan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang terus beracara supaya kami bisa mendengarkannya dan kami akan mendapatkan sesuatu yang spesial dari Engkau. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang percaya katakan amin. Shalom saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama, ibadah kita minggu depan akan tetap dilakukan secara online atau daring sampai ada pengumuman lebih lanjut dari pihak hotel ataupun dari pihak pengerja. Bagi jemaat Tuhan, bisa di-subscribe channel ini dan juga di-share ke teman-teman lain atau keluarga biar kita bisa sama-sama diberkati melalui channel YouTube GPSI Jakarta. Selanjutnya, terkait dengan anjuran baru pemerintah yaitu new normal, kita jemaat Tuhan di sini mau tetap waspada, mau tetap jaga jarak, rajin cuci tangan dan pakai masker. Biarlah
kita bisa melewati masa-masa yang sulit ini secara bersama-sama, dan jangan lupa tetap doakan pemerintah dan semua pihak yang terkait dalam menangani pandemi ini. Kiranya Tuhan saja yang senantiasa menyertai mereka semua. Dan yang terakhir, bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan ataupun persembahan persepuluhan, dapat mengirimkannya ke rekening yang tertera di layar. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Pendeta R. Nainggolan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur buat anugerah-Mu, memberi kami kehidupan, memberi kami nafas, sehingga pada hari ini kami boleh berbakti, memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya jarak tidak menjadi masalah, karena yakin kami Tuhan, Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Meskipun kami beribadah secara online atau secara daring, kami yakin Engkau sanggup memberkati kami. Itu sebabnya hamba berdoa, berkatilah kami semua. Bahkan hamba mohon Tuhan, Engkau campur tangan bagi setiap masalah dan tantangan yang kami hadapi. Kami butuh firman-Mu, sebab Alkitab berkata bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu itu boleh menjadi saluran berkat. Terima kasih ya Tuhan, segala puji hormat kemuliaan bagi Dikau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya sekali lagi saudaraku, karena memang kondisi masih seperti ini, di mana hotel belum mengizinkan kita untuk beribadah, kita masih melakukan secara online atau secara daring. Sampai waktunya nanti kita boleh beribadah bersama-sama. Tapi sekali lagi, jarak tidak menjadi masalah, karena Tuhan Maha Hadir. Tuhan sanggup memberkati kita di rumah kita masing-masing. Amin saudara, puji Tuhan. Nah saudaraku, saya diberitahu bahwa tema khotbah dalam bulan Juli ini adalah gereja di tengah perubahan. Ini adalah minggu pertama di bulan Juli, maka juga di akhir khotbah nanti kita akan melakukan perjamuan kudus. Persiapkan diri saudara. Tema tahun 2020 gereja kita adalah hidup yang berdampak. Dan tema bulan Juli, gereja di tengah perubahan. Dan saya tergerak membagikan tema pada hari ini adalah respon gereja terhadap perubahan. Sekali lagi, respon gereja terhadap perubahan. Mari kita buka Alkitab kita. Yang pertama kita akan baca Matius 16 ayat 18. Kemudian nanti Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai 17. Sekali lagi, Matius 16 ayat 18. Dan satu lagi Efesus 5, 15 sampai 17. Mari kita baca sama-sama. Bukalah Alkitab saudara, bukalah HP saudara yang ada Alkitab di dalamnya, atau gadget apa yang saya miliki. Saya akan baca Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Satu lagi Efesus 5, 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum saya lanjutkan, saya mau cerita dulu sebuah cerita pendek yang sungguh memberkati saya. Jadi katanya adalah seorang penduduk di sebuah desa, yang desa ini di pinggir hutan atau dekat dengan hutan. Nah suatu ketika dia pergi ke hutan untuk mencari sesuatu yang bisa dia dapatkan, buah-buahan ataupun kayu-kayu yang ingin, atau binatang yang mau didapatkan lah. Nah dalam perjalanannya di hutan itu mencari-cari, tanpa sengaja dia menemukan sebuah telur. Dia heran karena telur ini cukup besar, lebih besar dari telur ayam. Jadi karena penasaran, karena kebetulan di rumah dia punya ayam di mana induknya lagi mengerami telur-telur yang dia dapatkan saudaraku. Jadi dibawalah telur ini ke rumahnya di desa. Kemudian dia gabunglah telur ini bersama dengan telur-telur yang lain supaya dierami oleh induk ayam itu. Pendek cerita, waktu berlangsung, menetaslah satu persatu telur ini. Tapi telur yang didapatkan dari hutan itu
belum menetas. Nah kemudian dia tetap kurung itu si induk ayam untuk mengerami terus. Sampai akhirnya walaupun cukup lama menetaslah telur itu. Ternyata memang yang menetas itu bukan ayam. Memang jenis unggas juga. Tetapi sebetulnya itu adalah anak Raja Wali. Dengan sendirinya makanya induk ayam ini pun memelihara anak Raja Wali seperti ayam-ayam lainnya. Dan anak Raja Wali ini pun bergabung dengan anak-anak ayam lainnya untuk mencari makan, bermain-main dan sebagainya lah. Sampai akhirnya berjalan terus demikian dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Sampai suatu ketika dari kejauhan rupanya ada seekor induk Raja Wali melihat, loh kok ada anak Raja Wali di tengah-tengah kumpulan anak-anak ayam. Gak benar ini, dia bukan ayam. Dia harusnya menikmati hidup sebagai Raja Wali yang naik terbang mengatasi segala angin topan badai. Bahkan bisa menikmati pemandangan yang indah dan makanannya pun bukan makanan ayam seperti itu. Jadi akhirnya dia teriaklah sambil mendekat. Hei anak Raja Wali, kau bukan anak ayam, mari bersama aku terbang tinggi. Si anak Raja Wali bilang, apa? Aku kan anak ayam, aku sama-sama teman-temanku di sini. Akhirnya datanglah si induk Raja Wali dengan cepat mencengkram anak Raja Wali dan dibawanya terbang tinggi. Sembari terbang diajarinya lah, disebutkannya lah bahwa dia adalah anak Raja Wali yang zonanya bukan zona anak ayam. Dia bisa terbang tinggi, dia bisa menikmati pemandangan yang indah. Makanan-makanannya juga bukan makanan ayam, tapi makanan yang bermutu, yang berkelas. Dan dia katakan, kau akan kulatih untuk bisa terbang. Ya, dengarkan baik-baik, aku akan bawa kau terbang tinggi dan aku lepaskan nanti. Kalau kau tidak berupaya dan beradaptasi dengan lingkunganmu ini, maka kau akan mati, katanya. Jadi dibawalah anak Raja Wali ini terbang tinggi ke atas dan tiba-tiba dia lepaslah anak Raja Wali ini. Jadi saudaraku, apa yang terjadi? Karena sepanjang hidupnya pada waktu itu, anak Raja Wali seperti ayam, tidak bisa terbang. Namun akhirnya meluncurlah dia ke bawah sehingga dia menjadi takut. Dalam takutnya inilah akhirnya naluri Raja Walinya timbul. Dia mulai menggerak-gerakkan sayapnya. Lumayan, tapi apa daya karena tidak pernah terlatih. Akhirnya dia meluncur ke bawah. Untung tiba-tiba sebelum jatuh ke tanah, induk Raja Wali yang dari jauh terus memperhatikan, langsung menukik dengan cepat dan mengambil dia di antara kepaknya, naik lagi ke atas. Begitulah seterusnya induk Raja Wali melatih anak Raja Wali sampai akhirnya dia bisa terbang dan bisa menikmati alam bebas dan hidup benar-benar seperti Raja Wali. Apa artinya bagi kita? Saudaraku, saya percaya agar kita dapat terbang tinggi, mengatasi angin topan dan badai kehidupan, serta menikmati kehidupan yang lebih baik lagi, kita harus keluar dari tempat yang bukan zona kita, serta beradaptasi dengan perubahan. Dalam Ulangan pasal 32 ayat 11 dan 12, saudara baca nanti itu, Allah kita adalah induk Raja Wali. Kita adalah anak-anak Raja Wali. Bahkan di Yesaya 40 ayat 31 berkata, orang-orang yang menantikan Tuhan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lelah, mereka berjalan tidak menjadi letih. Artinya apa? Kita adalah Raja Walinya Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Nah, sekarang kita kembali kepada tema kita minggu ini. Respon gereja terhadap perubahan. Saudara, dalam Matius 16, Yesus sedang berbicara dengan murid-muridnya dan bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang para nabi yang lainnya. Lalu Yesus bertanya kepada Petrus, tapi katamu siapakah aku ini?
Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan dengarkan ini ayat 18 berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, I will build my church. Aku akan membangun gerejaku. I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Pintu alam maut tidak akan menguasainya, tidak akan menang. Jadi sangat jelas saudara, bahwa Tuhan sendiri yang membangun gerejanya, yaitu yang tahan terhadap menghadapi berbagai pencobaan, tantangan hidup, bahkan perubahan-perubahan yang terjadi. Kenapa? Karena dibangun di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Puji Tuhan. Saudara, dalam Efesus 15 ayat 15 sampai 17, Rasul Paulus oleh ilham Roh Kudus mengingatkan kita bahwa kita perlu memperhatikan jalan hidup kita, karena hari-hari ini adalah jahat. Lewat perubahan-perubahan yang terjadi, kalau kita tidak waspada, maka kita bisa terseret, tidak mampu menghadapi pencobaan-pencobaan dan masalah yang ada. Bahkan bisa saja kita meninggalkan Tuhan. Itu sebabnya tema kita hari ini, respon gereja terhadap perubahan, sangat penting bagi kita, untuk kita juga mengalaminya. Dan untuk itu saudara, ada hanya dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan gereja? Apa yang dimaksud dengan gereja? Saya yakin gereja bukanlah berbicara tentang gedung atau bangunan maupun ruangan yang dipakai untuk beribadah, seperti kebanyakan orang berpikir. Mari coba kita lihat pengertian gereja. Ini dia. Pengertian gereja A, gereja adalah orang percaya. Saudaraku, kata gereja berasal dari kata ekklesia, yaitu Greek atau bahasa Yunani. Ekklesia. Akar katanya ek out, artinya keluar, dan kaleo. Jadi ekklesia, ek dan kaleo. Kaleo called, artinya dipanggil. Jadi saudara, arti ekklesia adalah call out, yang dipanggil keluar. Pertanyaannya, dipanggil keluar dari mana? Tentu saja dari kerajaan gelap untuk masuk ke dalam kerajaan terang. Dalam Kolose 1 ayat 13, firman Tuhan jelas mengatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap, dari kuasa kegelapan, dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi gereja adalah orang-orang percaya yang telah ditebus oleh darah Yesus lewat kematiannya di kayu salib, dari gelap masuk dalam terangnya yang ajaib. Kitalah gereja, umat pilihan Allah sendiri. Dan ingat saudara, saudara dan saya adalah umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang oleh karena Kristus Yesus Tuhan kita. Amin saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Nah, jawaban yang kedua, apa pengertian gereja? B, gereja adalah sebuah organisasi atau lembaga. Seperti misalkan gereja lokal, ya, GPSI Raden Saleh, GPSI Dadap, GPSI Kota Bumi, dan sebagainya lah. Ya, itu namanya lembaga atau organisasi, gereja lokal. Tapi juga ada sinode, seperti kita, Gereja Pentakosta Sion Indonesia, itu sinodal, membentuk sinode ya. Nah, untuk itulah makanya perlu kepemimpinan, perlu manajemen yang bagus agar gereja ini boleh bertumbuh. Haleluya, puji Tuhan. Jadi itulah pengertian gereja. Sebagai orang percaya, tapi juga sebagai lembaga atau organisasi. Nah, sekarang poin yang kedua, saya katakan tadi hanya 2 poin saja. Poin yang kedua, apa respons gereja terhadap perubahan? Apa respon gereja terhadap perubahan? Tidak dapat dipungkiri bahwa sekarang ini telah terjadi perubahan dalam kehidupan kita di dunia ini. Banyak sekali.
pandemi COVID-19 saja membawa perubahan. Tapi nanti akan saya jelaskan yang lebih berguna bagi kita, termasuk apa yang kita alami hari ini. Puji Tuhan. Nah, kalau kita lihat memang jelas ada perubahan. Perubahan apa saja itu? Perubahan sosial kemasyarakatan, ya, termasuk kehidupan bermasyarakat, beragama, kepercayaan, ya, agama dan kepercayaan maksudnya, moral dan lain-lain. Tapi juga kita lihat perubahan kondisi ekonomi. Karena pandemi COVID-19 ini kita lihat terjadi krisis ekonomi di mana-mana, di berbagai negara. PHK juga begitu. Dan ini memang sangat memprihatinkan. Nah, kemudian juga adalah perubahan teknologi, ya, termasuk teknologi informasi. Nanti akan kita lihat sehubungan dengan apa yang kita kerjakan sekarang ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, mari kita perhatikan apa saja respon gereja. Ingat, kita adalah orang-orang percaya yang dipanggil keluar dari yang bukan zona kita. Supaya apa? Supaya kita boleh menikmati berkat Tuhan, menikmati kehidupan yang lebih baik. Puji nama Tuhan. Apa saja respon gereja terhadap perubahan? Yang pertama, keluar dari segala bentuk penyembahan berhala dan perdukunan. Saya ulangi, keluar dari segala bentuk penyembahan berhala dan perdukunan. Nanti tolong baca pasal 12 dari kitab Kejadian. Panjang sekali ini. Tapi intinya dalam Kejadian pasal 12, Abraham dipanggil, atau dulunya namanya Abram, dipanggil keluar dari Ur yang ada di Kasdim. Keluar dari sanak saudaranya, dari seluruh masyarakat yang pada waktu menjalankan penyembahan berhala dan perdukunan. Ya. Jadi saudaraku, inilah sebabnya kita harus keluar dari situ. Keluar dari segala bentuk penyembahan berhala. Keluar dari segala bentuk perdukunan. Jangan pergi ke orang pinter, ke dukun, ke peramal, tukang sihir dan sebagainya. Baru-baru ini mungkin juga saudara pernah dengar berita di sosial media, bahkan di televisi. Ada tukang bakso yang ditangkap. Karena apa? Karena terdapat dari CCTV, waktu dia jualan bakso, sebelum dia ramu, dia ludahin itu mangkok baksonya. Setelah ditangkap dan interogasi oleh polisi, ternyata itu adalah pesan daripada dukunnya, yang dia pergi ke dukun supaya dagangannya laris. Jadi kita lihat memang terjadi perubahan dalam sosial bermasyarakat. Banyak orang pergi ke dukun supaya dagangannya laris. Kita dulu waktu pemilu banyak dengar orang-orang pergi ke dukun supaya bisa jadi anggota DPR. Yang lebih parah lagi apa? Dukunnya bilang, kamu harus berendam di sungai mulai jam 12 malam sampai pagi dengan tanpa pakaian. Jadi bayangkan saudaraku, mulai jam 12 malam sampai jam 6 pagi itu orang telanjang berendam di sungai yang dingin begitu ditahankan. Ternyata apa? Ternyata gak jadi juga anggota DPR. Ya, itulah yang terjadi. Tapi saya mau beritahu saudara, kita harus keluar dari situ. Kita harus sadar bahwa itu bukan zona kita. Dan ingat, kalau orang pergi ke dukun, ke orang pintar, bahkan menyembah berhala, melakukan ritual-ritual yang sifatnya keberhalaan, maka hidupnya dalam kutuk. Dan kutuk itu bisa turun sampai generasi ketiga dan generasi keempat. Kita keluar, itu bukan zona kita. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Amin, saudaraku, yang dimerdekakan dan bebas dari kutuk-kutuk itu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Oke, sekarang yang kedua. Apa respon gereja terhadap perubahan yang sekarang ini terjadi? Keluar dari dekadensi moral. Keluar dari dekadensi moral atau kemerosotan moral. Baca nanti Kejadian pasal 19, saudaraku ya. Dalam Kejadian pasal 19 itu dikisahkan tentang Lot dan keluarganya dipanggil keluar dari Sodom dan Gomora. Kenapa? Karena pada waktu itu Sodom dan Gomora telah penuh dengan kemaksiatan. Ya. Bahkan telah terjadi pada waktu itu katanya sodomi, homoseksual. Seperti yang sekarang inilah saudaraku ya. Sangat mengerikan. Ya, kumpul kebo dianggap wajar. Bahkan ada orang tua yang bisa menyewakan apartemen untuk anaknya supaya kumpul kebo dengan pasangannya begitu. Itu kan sangat memprihatinkan saudaraku ya.
perzinahan, percabulan, perceraian dianggap lumrah sekarang ini. LGBT, ya, lesbianisme, gay, biseksual dan transgender. Ya, saudaraku, di luar negeri sudah banyak negara-negara yang menerima LGBT ini. Saya pernah pergi ke Belanda dan saya diminta pelayanan di sana, saudaraku. Kebetulan pendetanya dulu adalah di gereja kami, dia sebagai remaja kami kaum muda. Dia bilang, Bang Robin khotbah dong di gereja saya. Nah, saya khotbah lah, saudaraku, ya. Pada waktu itu, saudara, apa yang terjadi? Dia bilang, Bang Robin tolong doakan kami di sini. Kenapa, Ricky? Iya, Bang. Sekarang ini, Bang, kalau ada pasangan gay datang ke saya, minta diberkati menjadi suami istri, bayangkan tuh, laki-laki sama laki-laki minta diberkati sebagai suami istri. Dan kalau saya tolak, mereka lapor, saya bisa dipenjara, Bang, katanya. Oh begitu ya, gawat juga ya. Karena di sini LGBT sudah resmi diterima, jadi boleh. Kalau ada pendeta menolak bisa dihukum. Saya bilang begini aja, gampang itu. Buat suatu anggaran dasar atau bylaws di gerejamu. Bahwa untuk orang yang mau diberkati harus minimal 1 tahun jadi jemaatmu misalkan. Harus mengikuti counseling selama 3 bulan, counseling pernikahan. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, kasih korbanlah mengenai kutuk dan segala macam sudah, supaya dia tidak tahan di gerejamu, saya bilang. Tapi itu kondisinya. Saya pernah melihat ada suatu video dan gambar juga bagaimana ada pendeta memberkati laki-laki dan laki-laki menjadi suami istri. Sangat mengerikan sekali. Inilah yang sedang terjadi. Saya mau beritahu saudara, LGBT adalah kekejian di hadapan Tuhan. Ingat saudaraku, Tuhanlah yang merencanakan keluarga dengan pasangan laki-laki dengan wanita. Bukan laki-laki dengan laki-laki atau wanita dengan wanita. Sekedar mengingatkan, mari saya baca Kejadian 1, 27 dan 28. Kejadian 1, 27 dan 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi kita lihat bahwa Tuhan memberkati lembaga pernikahan atas laki-laki dan perempuan. Satu lagi ayat Kejadian 2:24. Kejadian 2:24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kita lihat di sini bahwa lembaga pernikahan itu, perkawinan itu adalah laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Itu sebabnya tadi saya katakan bahwa LGBT adalah melawan kodrat Tuhan, melawan hukum Tuhan, dan itu kekejian di hadapan Tuhan. Kita harus keluar dari situ, dari segala bentuk perzinahan, percabulan. Mari kita sungguh-sungguh yakin itu bukan zona kita, agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, lanjut lagi. Yang ketiga, keluar dari materialisme dan kesombongan. Saudaraku, kalau saudara baca nanti di rumah seluruh Keluaran pasal 12, maka kita lihat bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, keluar dari Mesir. Nah, pada waktu itu Mesir adalah negara modern dan dari dulu teknologinya hebat. Makanya kita lihat sekarang ini piramid-piramid yang ada di Mesir sering dikunjungi oleh turis-turis yang datang ke Mesir. Karena itu adalah peninggalan zaman kuno. Artinya teknologi mereka sudah hebat pada waktu itu. Tapi memang Mesir adalah lambang apa? Materialisme, kesombongan. Firaun menggambarkan itu sebagai raja yang sombong. Saudaraku, itu sebabnya kita perlu keluar dari materialisme dan kesombongan ini. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak orang karena hidupnya materialisme begitu, menipu. Ya, dalam bisnis menipu. Atau pinjam sini sana, tapi nggak bayar. Kenapa? Karena dia ingin hidup kelihatannya mewah. Padahal penipuan dilakukannya.
Ini semua kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus keluar dari situ. Kita harus yakin Tuhan mampu memelihara hidup kita. Amin. Ingat Paulus katakan apa? Allahku akan mencukupkan segala kebutuhanku di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Percayalah Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita agar kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Memang kita harus tunggu waktunya Tuhan sendiri, bukan maunya kita. Tapi yakinlah apabila kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan campur tangan dan turut bekerja dalam segala masalah kita pada waktunya Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan. Lanjut lagi. Yang berikut adalah bagian D-nya, keluar dari doktrin dan pengajaran yang membingungkan. Termasuk nubuatan-nubuatan sekarang ini yang banyak. Saudara nanti baca di rumah dalam kitab Esra pasal yang pertama dan pasal yang kedua. Dalam kitab Esra pasal 1 dan 2 itu digambarkan umat Tuhan yang ada di pembuangan, yaitu di Babel. Sekarang Irak itu. Dipanggil keluar dari Babilonia untuk kembali ke tanah perjanjian. Nah ingat saudaraku, Babel itu artinya membingungkan. Karena akibat Nimrod membangun menara Babel lah, maka Tuhan mengacau balakan bahasa mereka. Karena memang Babel itu artinya membingungkan. Saudaraku, sekarang ini banyak doktrin atau pengajaran yang membingungkan. Contoh sekarang, saudaraku ya, misalkan nih yang lagi beredar sekarang ini, Bapa lebih tinggi dari Yesus Kristus dalam Trinitas. Ada keselamatan di luar Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini sedang beredar nih saudaraku ya. Padahal jelas Alkitab berkata apa? Di bawah kolong langit ini tiada satu nama yang di dalamnya ada keselamatan kecuali nama Yesus. Amin. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Ada juga pengajaran yang berkata ada perkawinan di sorga. Jadi berarti ada hubungan seks di sorga. Wah macam-macam ya. Juga ada pengajaran berkata Lucifer bukan malaikat tapi diciptakan sebagai anak Allah. Jadi ada 3 anak terkemuka dari Allah Bapa, yaitu Yesus, Lucifer dan Adam. Ini mengada-ada semuanya ini. Ada juga pengajaran berkata orang yang meninggal karena COVID-19 adalah karena kutuk Tuhan. Siapa kita ini yang menghakimi? Apa dasar Alkitabnya? Ya, saudaraku. Jadi mari kita harus keluar dari pengajaran-pengajaran seperti itu. Ada lagi nubuatan-nubuatan yang palsu. Banyak beredar sekarang ini saudaraku ya. Kita harus waspada itu. Saya pernah sampaikan dalam beberapa khotbah saya yang terdahulu. Nah itu semua saudaraku yang baru-baru ini sedang terjadi. Padahal dalam retret kita beberapa tahun yang lalu, saya pernah membahas tentang ajaran-ajaran sesat. Seperti Mormon, Saksi Yahova dan sebagainya. Itu sebabnya jangan terlena, jangan terpengaruh. Banyak pengajaran-pengajaran palsu yang akan menyesatkan kita. Dan banyak nabi-nabi palsu. Ini akan terus bertambah karena kita hidup di zaman akhir saudaraku. Pastikan doktrin yang Anda pegang adalah sesuai dengan Alkitab. Jadi Alkitablah menjadi pegangan kita. Haleluya, haleluya. Yang terakhir, beradaptasi dengan perubahan teknologi, khususnya teknologi informasi. Saya perhatikan tadi bahwa Raja Wali itu keluar dari zona yang bukan dia punya. Diangkat oleh Induk Raja Wali. Dan yang luar biasa apa yang terjadi? Dia bawa tinggi ke atas. Kemudian dilepas. Kalau anak Raja Wali tidak beradaptasi pada waktu itu dengan menggerak-gerakkan sayapnya supaya dia terlatih, maka dia bisa mati. Sama halnya, kita harus beradaptasi dengan perubahan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Saya bacakan Daniel 12 ayat 4. Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Jadi kalau kita perhatikan, ini pesan malaikat pada waktu kepada Daniel yang membicarakan tentang generasi kita sekarang ini. Bagaimana pengetahuan akan bertambah-tambah. Wah, kalau kita lihat perjalanan kehidupan kita ini seumpama cahaya fajar. Makin bertambah terang sampai rembang tengah hari dikatakan. Sekarang ini kita lihat bahwa
hal-hal yang tersembunyi selama ini telah diungkapkan. Banyak pengetahuan yang bertambah. Ya, kita harus berpegang kepada Tuhan dan minta pertolongan Tuhan supaya kita juga boleh beradaptasi dengan perubahan ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Kalau kita perhatikan 20 tahun yang lalu orang membawa telepon seluler itu ya di saku bajunya, di tasnya atau dipegang, itu masih dibilang hitungan jari orangnya, nggak banyak. Ya. Tapi sekarang kita lihat anak-anak kecil pun sudah punya ponsel pintar, ya. Puji nama Tuhan. Kita lihat aja di gereja-gereja, semua rasanya punya ponsel pintar. Uniknya ponsel pintar ini telah berubah bukan hanya sekedar berkomunikasi, karena teknologi yang luar biasa, apalagi teknologi informasi dan komunikasi. Maka handphone kita berfungsi bukan hanya untuk telepon komunikasi, tapi juga jadi kamera digital, bisa untuk selfie, ada Alkitab di dalamnya, bisa buat agenda, bisa kirim email, macam-macam lah. Ada sosial media, Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya. Bisa buat video atau nonton video, macam-macam. Bayangkan saudaraku bahwa ini adalah sarana multimedia yang menggunakan begitu banyak informasi bagi yang menggunakannya. Namun kalau kita perhatikan dari semua informasi yang ada di ponsel kita ini, itu bersumber di luar Tuhan. Jadi tidak heran apabila kita tidak waspada, maka banyak jemaat atau orang Kristen yang menerima informasi yang tidak benar. Dan akhirnya kadang-kadang terpengaruh. Makanya tadi saya bacakan dan saya ulangi lagi Efesus 5:15-17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Rasul Paulus juga mengingatkan agar orang percaya tidak menjadi serupa dengan dunia ini, melainkan berubah melalui pembaharuan budinya. Artinya renew your mind. Pola pikir kita harus dirubah sehingga kamu mampu mengenal kehendak Allah. Artinya apa? Gereja harus beradaptasi, gereja harus belajar. Ya, contoh saja misalkan kita sekarang beribadah secara online. Telah di bahasa Indonesia kan online menjadi daring. Ya, dalam jaringan itu kependekannya daring. Ya, ini akibat dari pandemi COVID-19. Pemerintah menerapkan PSBB sehingga ibadah-ibadah di gereja ditiadakan. Puji Tuhan. Karena kaum muda kita berinisiatif, mereka kompak dan memiliki kemampuan yang lumayan oke, sehingga kita boleh beribadah seperti sekarang ini. Amin. Memang banyak juga gereja yang melakukan hal yang sama, beribadah secara online atau live streaming. Tapi ingat, banyak juga yang tidak melakukannya karena ketidakmampuan, karena tidak mengikuti perkembangan teknologi ini. Dan ingat saudaraku, kalau ini tidak dilakukan beribadah secara rutin seperti kita, maka jemaat bisa lemah imannya. Dan kalau imannya sudah lemah, ini akan membuat dia jauh dari Tuhan. Bahkan dia tidak akan sanggup menghadapi masalah-masalah yang timbul akibat pandemi COVID-19 seperti masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan yang kena PHK dan macam-macam. Ya, saudaraku, coba saudara perhatikan. Kalau dulu orang menelepon mahal, apalagi kalau keluar negeri, mahal banget tuh saudaraku ya. Sampai orang nunggu-nunggu tengah malam aja supaya lebih murah, ada diskonnya. Tapi sekarang lewat aplikasi WhatsApp misalkan, wah kita bisa bertelepon gratis ke luar negeri. Istri saya bisa lama-lama bertelepon ke mami mertua saya di Kanada, gratis. Kenapa? Karena kemajuan teknologi. Itulah sebabnya kita harus beradaptasi. Kalau mereka tidak punya aplikasi itu, ya nggak bisa. Jadi artinya apa? Maka gereja harus beradaptasi dengan perubahan. Perubahan di bidang teknologi, khususnya
teknologi informasi dan komunikasi. Coba kita lihat perkembangan teknologi informasi. Mulai dari generasi 1, generasi 2, generasi 3, generasi 4, generasi 5. Indonesia baru memulai namanya generasi 4. Kan sedikit dikatakan G 4.0 misalkan begitu kan. Tapi lihat Cina, mereka sudah mulai dengan generasi yang kelima, G5. Bahkan katanya Cina sedang mengembangkan G6. Wow. Kalau kita tidak belajar dan mempersiapkan diri, kita pasti ketinggalan. Dan gereja bisa ditinggalkan. Itu sebabnya kita harus belajar, apalagi menghadapi yang namanya generasi milenial. Ingat saudaraku, anak-anak dan para remaja kelahiran tahun 2000 ke atas, itu disebut generasi milenial atau generasi digital. Mereka lahir, saudaraku, sudah tidak asing lagi dengan HP pinter, ponsel pinter, smartphone itu. Sudah akrab dengan teknologi tersebut dari usia yang sangat dini. Ya, tidak heran kalau mereka bermain, berkomunikasi, bersosialisasi, wah, macam-macam bisa mereka lakukan. Sekarang aja coba waktu sekolah ditutup, mereka belajar lewat Zoom gitu kan. Ya, itu yang terjadi. Puji Tuhan. Kita pun mendengar bahwa para pengerja gereja kita untuk menentukan juga jadwal pengkhotbah dan jadwal tema-tema bulan Juli sampai Desember, mereka rapat lewat Zoom. Ini aplikasi yang luar biasa juga saudaraku ya. Meeting di dunia maya ya. Luar biasa. Itulah kemajuan teknologi. Jadi gereja juga harus beradaptasi. Harus mempersiapkan bagaimana menginjili, bagaimana mengajari orang dalam pertumbuhan teknologi yang semakin maju ini. Saya harap gereja dan perubahan teknologi ini akan dibahas lebih luas lagi oleh saudara kita yang akan melayani khotbah-khotbah di minggu-minggu berikutnya. Artinya apa saudaraku? Kita harus memberikan respon terhadap perubahan yang ada. Itu sebabnya saudaraku, mari jangan berdiam diri. Keluar dari zona yang bukan punya kita tempat. Mari kita keluar dari situ dan bisa terbang lebih tinggi, menikmati indahnya hidup ini bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Puji nama Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat anugerah-Mu di mana pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Hamba berdoa, sempurnakanlah itu Tuhan, agar kami bukan sekedar pendengar-pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hamba juga berdoa buat mereka-mereka, saudara kami yang sedang mengalami masalah tantangan hidup, Engkau campur tangan. Haleluya. Ya saudaraku, hari ini juga saya tergerak berdoa bagi saudara, di mana saudara sedang menghadapi tantangan dalam menjalani hidup ini. Mungkin ada masalah keluarga, mungkin ada masalah keuangan, mungkin ada masalah sakit, penyakit, atau apa saja. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab dialah yang mempedulikan engkau, kata firman Tuhan. Bagi saudara yang ingin didoakan, silakan angkat tangan kanan saudara sebagai tanda berserah kepada Tuhan, dan taruh tangan kiri di dada sebagai tanda yakin bersama dengan Tuhan ada jalan keluar. Bersama dengan Tuhan ada berkat dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kembali juga hamba berdoa bagi saudaraku yang sedang angkat tangan di sini ya Tuhan. Di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kami yakin jarak tidak menjadi masalah bagi Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang angkat tangan, jamah lawat mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus, aku patahkan, aku tolak setiap tipu daya setan iblis yang mengganggu hidupnya. Lewat masalah, lewat beban, lewat persoalan. Dalam nama Yesus ada jalan keluar. Dalam nama Yesus ada pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami terima itu dengan iman. Karena kami yakin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Terima kasih ya Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Dikau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah saudaraku, persiapkan saudara sekarang untuk kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah salah satu sakramen gereja yang memang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita akan
mengadakan perjamuan kudus di rumah kita masing-masing. Saudaraku, perjamuan kudus bagi kita penting. Kenapa? Untuk masa yang lalu kita boleh mengingat akan pengorbanan Kristus di kayu salib. Kematiannya untuk menebus dosa-dosa kita, membuat kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan seperti tadi saya katakan. Keluar dari kerjaan gelap, masuk dalam terangnya yang ajaib. Untuk masa sekarang kita boleh bersekutu dengan Dia dengan memakan roti sebagai simbol daripada tubuh Kristus, minum dari cawan sebagai simbol dari darah Yesus. Bersekutu dengan Tuhan untuk kita boleh merasakan kekuatan yang baru dari Tuhan. Minta pertolongan Tuhan, bersama Tuhan kita kuat. Dan untuk yang masa akan datang, karena kita percaya Tuhan pasti datang kembali sesuai dengan janjinya. Sebab Yesus berkata, lakukanlah ini sampai aku datang kembali. Jadi itulah sebabnya kita perlu mengambil perjamuan kudus. Saya harap ini bukan kegiatan rutin kita lakukan setiap awal minggu di tiap bulan. Tapi mari harapkan sesuatu dengan Tuhan. Mari sungguh bersekutu dengan Tuhan. Pasti ada kekuatan yang baru. Ada pertolongan dan berkat Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari saudaraku. Yang pertama, mari kita ambil roti. Dan kita angkat roti ini saudaraku ya. Dengarkan firman Tuhan dan aba-aba dari saya. Untuk baru nanti kita makan. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Puji Tuhan. Bukankah roti yang di tangan kita ini adalah lambang daripada tubuh Kristus yang hancur, disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus. Hamba berdoa ya Tuhan, Kau jamah kami semua. Ini menjadi persekutuan kami dengan Tuhan. Dan kami percaya ada kekuatan yang baru Engkau berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Ya sekarang saudaraku, mari kita ambil cawan. Kita angkat juga tinggi-tinggi. Dan dengarkan firman Tuhan serta aba-aba dari saya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini adalah lambang dari darah Yesus yang tercurah di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita? Tapi ingat, oleh bil-bilnya sakit kita disembuhkan. Dalam nama Yesus mari kita minum. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih buat ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih juga buat perjamuan kudus yang kami telah lakukan. Saya lagi hamba berdoa, berkatilah kami semua. Jamah kami semua Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Ya Tuhan juga memberkati bangsa ini Tuhan. Keluar dari masalah yang rumit yang sedang dihadapi. Bahkan upaya-upaya yang akan mendongkel presiden kami. Kau jamah Tuhan presiden kami. Semua pemimpin-pemimpin negara kami. Juga wakil presiden, para menteri, pejabat-pejabat lainnya dari pusat sampai daerah. Bahkan TNI Polri untuk boleh menjamin keamanan di negara ini. Terima kasih Tuhan. Berdoa berkatilah setiap umat-Mu dalam masa-masa yang sulit menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Engkau tolong campur tangan dalam persoalan yang mereka hadapi. Kami sungguh yakin pasti waktunya Tuhan ada jalan keluar. Ada berkat Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Teruslah memberkati kami semua. Haleluya. Haleluya. Nah saudaraku, mari angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Haleluya.
Tuhan memberkati keluarga saudara. Tuhan juga yang memberkati pekerjaan saudara dan pelayanan saudara. Tuhan memberkati apa yang kau lakukan menjadi berhasil, sehingga saudara naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor, oleh sebab anugerah dan karunia dari Allah Bapa, cinta kasih serta damai sejahtera dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, serta pertolongan, penghiburan, pengurapan, dan persekutuan dalam Roh Kudus boleh menyertai saudara semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua percaya katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya.